Astaghfirullah. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, untuk soalan yang pertama dalam program Anda Tanya Kami Jawab ini tentang batasan seseorang anak tidak boleh bersalaman kepada yang bukan mahramnya. Tentu secara umum bahwa anak itu mulai dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya pahala dan dosa, ketika anak itu sudah beranjak balik. Artinya kalau sudah beranjak balik, maka anak itu sudah dibebani pahala dan dosa. Tetapi kalau seandainya belum balik, maka kembali kepada orang tuanya. Kapan baliknya seorang wanita dan kapan baliknya laki-laki? Sebagianlah mengatakan bahwa apabila usia wanita sudah 9 tahun atau dia sudah bermimpi, mimpi basah ataupun sudah mengeluarkan darah haid, dan begitu juga seorang laki-laki apabila sudah berusia 15 tahun. Akan tetapi walaupun batasan pahala dan dosa itu ditentukan dengan akil balik, maka wajib bagi orang tua tetap memberikan pendidikan tentang yang ini boleh, yang ini tidak boleh, sejak anak-anak ini belum beranjak kepada usia balik. Karena bagaimanapun dengan mendoktrin anak-anak ini yang baik, ini yang tidak baik sejak kecil, itu akan menanamkan hal-hal positif bagi anak. Sehingga kalau dia sudah besar, dia tahu mana yang dilakukan ini berpahala, mana yang dilakukan itu berdosa. Tetapi kalau seandainya ada anak yang belum balik kemudian bersalaman dengan yang bukan mahramnya, maka tidak berdosa karena belum balik. Terus sekali lagi, maka nasihati anak-anak, didik mereka, jelaskan saja kepada mereka ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya, juga untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Uwaidah di Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Insya Allah menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan masih ada soalan Ustaz, masih dari penanya yang sama ya, dari Ibu Uwaidah di Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Pertanyaan beliau yang kedua ini Ustaz, ingin bertanya kembali, apakah orang kafir tidak boleh melihat aurat seorang muslim Ustaz? Misalnya wanita kafir, apakah tidak boleh melihat aurat dari seorang wanita muslim Ustaz? Iya, alhamdulillah. Apa batasan aurat seorang wanita? Tentu ada beberapa pembahasan yang harus dipahami. Pertama tentang aurat wanita di hadapan laki-laki. Kemudian juga aurat saat wanita salat. Kemudian aurat saat wanita di hadapan wanita lainnya. Adapun seseorang wanita di hadapan suaminya, maka tidak ada batasan aurat. Seorang suami boleh melihat aurat istrinya ataupun sebaliknya. Tetapi kalau seandainya wanita di hadapan yang bukan mahramnya, maka menjadi khilaf para ulama. Dalam madhab Malik,
dan juga Abi Hanifah bahwa seluruh badan wanita itu aurat kecuali telapak tangan dan juga wajah. Tapi dalam mazhab Hambali yang masyhur, walaupun ada beberapa pendapat dalam mazhab Hambali, tapi yang masyhur adalah semua semua badan wanita itu aurat, termasuk juga wajah dan telapak tangan. Tapi ini masalah khilaf. Walaupun kebanyakan para ulama, wajah dan telapak tangan itu tidak termasuk aurat. Adapun seorang wanita, di hadapan seorang wanita, apakah wanita ini orang kafir ataukah dia seorang muslimah? Maka sebagian ulama mengatakan bahwa sebagaimana seorang wanita itu tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan mahramnya, maka begitulah juga dia tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan wanita muslimah atau wanita kafirah yang bukan mahramnya. Sama saja. Lalu apa batasannya yang boleh nampak? Maka sebagian ulama mengatakan boleh seseorang menampakkan rambut, menampakkan wajah, menampakkan leher, menampakkan kedua tangan, kedua betis gitu ya. Maka itu dibolehkan. Sekali lagi di depan wanita. Adapun dari lutut sampai ke pusar, maka itu tidak boleh, karena itu disebut aurat besar, walaupun di hadapan wanita yang lainnya. Jadi boleh seseorang menampakkan hal-hal yang demikian karena terkadang diperlukan, seperti seorang wanita datang ke salon, kemudian ingin mencukur rambutnya, gitu ya. Atau seorang wanita karena terkadang kalau tertutup semuanya di rumahnya, terkadang risih gitu ya. Maka ulama bolehkan seorang itu menampakkan aurat di depan mahramnya, sebagaimana dia juga menampakkan aurat di hadapan wanita muslimah yang lainnya. Tapi sekali lagi wanita di hadapan wanita, bukan wanita di hadapan laki-laki tentunya. Kecuali kalau seandainya memang terdesak dan darurat seperti melahirkan dan bidannya seorang wanita, terkadang harus menampakkan aurat besarnya. Ini darurat, tidak ada masalah, karena juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah tentang hal-hal yang sifatnya darurat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Bahkan para ulama membuat kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa sesuatu yang darurat itu terkadang membolehkan sesuatu yang diharamkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Itu nasihatnya untuk pertanyaan dari Ibu Huwaidah di Tanjung Uban, Kepulauan Riau tadi. Kita lanjutkan lagi soalan yang hadir dalam siang hari ini. Ustaz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah, dari seorang ibu ya sepertinya. Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana jika ada seorang perempuan dinikahkan secara siri oleh laki-laki, kemudian perempuan ini meminta cerai, Ustaz. Sementara itu suami tadi itu tidak ingin menceraikan istrinya. Alasan istri tadi meminta cerai itu karena suaminya berbohong, seperti ketika sebelum menikah suami mengaku belum pernah menikah dan belum menikah, tapi ternyata sudah menikah, sudah memiliki istri lain. Dan alasan lain juga, suami ini tadi jauh dari agama, tidak mau sholat. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Seorang wanita menikah dengan cara siri. Tentu yang dimaksud siri di sini artinya tidak tercatat di kantor urusan agama, alias tidak sah menurut negara, tetapi sah menurut agama. Bagaimana kalau seandainya seorang wanita hendak menghulu atau gugat cerai kepada suaminya? Kalau suami sih mudah saja, mungkin ya, cukup mengucapkan kalimat talak dengan sorry. Itu sudah terjadi perceraian. Tapi bagaimana pula seorang istri? Karena dia tidak punya hak talak.
seorang istri itu hanya punya hak khulu, menggugat cerai. Maka kalau kita melihat kepada undang-undang negara ataupun kompilasi hukum Islam, maka seorang wanita yang menikah siri, maka seseorang boleh datang ke pengadilan agama, kemudian meminta untuk isbat nikah. Dan dalam isbat nikah juga boleh sekaligus minta gugat cerai. Jadi sidangnya sekali, penetapan pernikahan, yang kedua sekalian juga pembatalan pernikahan. Jadi minta ke pengadilan agama, datang dengan syarat-syarat yang mereka ajukan gitu ya. Maka minta kepada mereka untuk ditetapkan pernikahannya, yang disebut dengan isbat nikah namanya. Anda kan sudah menikah tapi siri, tetapi bisa Anda mengisbat, menetapkan pernikahan di persidangan, di pengadilan agama, sekaligus juga Anda minta dibatalkan pernikahannya. Maka bisa seperti itu. Ini menurut undang-undang kompilasi hukum Islam yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, kita kalau khairan Ustaz untuk pencerahannya, untuk pertanyaan dari hamba Allah tadi. Kita lanjutkan lagi, ada Ibu Aska, Umu Aska ya, di Tanjung Uban. Pertanyaan dari Ibu Aska, Ustaz ingin menanyakan Ustaz, apakah sepupu ya ataupun keponakan dari pihak ayah, apakah tidak boleh dinikahi Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sepupu dengan keponakan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau sepupu itu dia bukan mahram, tetapi kalau keponakan itu dia mahram. Tidak boleh menikahi keponakan. Ya, sekali lagi tidak boleh menikahi keponakan. Anda bisa baca dalam ayat-ayat tentang haramnya atau siapa-siapa yang haram untuk dinikahi. Maka Quran sudah gamblang menjelaskan, termasuk juga keponakan, ya tidak boleh dinikahi. Tapi kalau sepupu, ya sepupu itu tidak mahram, boleh menikah dengan sepupu. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, untuk pertanyaannya dari Ibu Aska di Tanjung Uban. Kita lanjutkan lagi sahabat pendengar dalam rencana dan tanyakan jawab. Ada Bapak Ivan di Batam Ustaz. Jika kita melihat media sosial pada saat ini, kita rasa-rasanya bingung siapa yang harus didoakan, apakah para ulama atau para pemimpin itu perlu didoakan. Ustaz, mohon nasihat. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ada pertanyaan tentang orang yang bingung karena melihat medsos, ya. Entah kenapa dia bingung, kita juga tidak paham bingungnya kenapa. Tetapi yang jelas bahwa yang saya pahami dari pertanyaan itu tentang siapa yang didahulukan, doa kita kepada pemerintah ataukah doa kita kepada para ulama. Kalau mengacu kepada ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan juga kepada para pemimpin di antara kalian. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya ketika dia menjabat sebagai ketua Lajnah Daimah. Ayat ini adalah ayat yang umum, di mana kalimat wa ulil amri minkum itu, kata beliau, adalah mencakup al-umara dan mencakup al-ulama. Jadi ayat ini juga mencakup para pemimpin dan juga mencakup para ulama. Karena dua-duanya memegang umat. Kalau baiknya umara, maka masyarakat dan negeri ini akan menjadi baik. Tapi baiknya ulama, maka akan menjaga akidah dan agama umat.
Jadi kalau urusan dunia kembali kepada umara, kalau urusan agama kembali kepada ulama. Dan kalau dua-duanya baik, maka dunia dan agama akan baik. Sehingga mendoakan keduanya, maka anjuran tanpa harus siapa yang didahulukan, apakah umara ataukah ulama. Dahulu para ulama sendiri mendoakan para umara. Sampai-sampai Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajab," kalau seandainya aku punya doa yang mustajab, maka la da'autul umara, tentu aku akan berdoa untuk para pemimpin. Karena salahul umara, salahul ibad wal bilad, kata beliau. Karena baiknya umara, para pemimpin itu akan menjadi baik sebuah negeri dan juga akan tenang hamba-hamba atau masyarakat yang ada dalam negeri tersebut. Tetapi juga lihat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dia seorang ulama, tapi dia juga mendoakan ulama. Seperti contohnya dia ceritakan oleh Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dia melihat abi, bapak aku maksudnya Imam Ahmad, berdoa selama 40 tahun kepada Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi setelah Imam Ahmad berdoa, pamanya Allahumma rabbi gfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Dia selalu mengatakan seperti itu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa Muhammad ibn Idris, atau dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan para pemimpin dan juga kebaikan para ulama. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nah, jazakallahu khairan. Nasihatnya untuk pertanyaan dari Bapak Ivan ya di Batam Kota. Kita lanjut kembali. Ini ada soalan Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana dengan dosa yang kita telah bertobat darinya Ustaz? Apakah di akhirat kelak nanti akan tetap diperhitungkan Ustaz? Lalu apakah dosa itu akan dihapuskan kalau kita sudah bertobat, atau tetap saja akan ditimbang sebagai amalan buruk? Mohon nasihatnya Ustaz dari hamba Allah di Batam. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana tentang seseorang yang sudah bertobat di dunia? Bagaimana seseorang terjerumus kepada dosa zina, kemudian dosa minum khamar, dosa memakan riba, dosa dusta, dan dosa-dosa yang lainnya. Tapi dia sudah berusaha untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa ini atau dosa-dosa yang lainnya. Akankah kemudian dosa yang sudah kita bertobat di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menghisab di akhirat? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Sungguh kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, para utusan, dan kami juga akan bertanya kepada para utusan. Artinya para nabi dan rasul juga akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi umat para nabi dan rasul. Nabinya saja ditanya. Nabinya diminta pertanggungjawaban. Sudahkah dia menyampaikan risalahnya? Risalah Allah kepada umatnya atau tidak? Seperti Nuh alaihi salatu wassalam itu akan didatangkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan ditanya, sudahkah Nuh Anda menyampaikan risalah ini kepada umatmu? Maka Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, sudah. Saya sudah menyampaikan risalahku kepada umatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil umat Nuh. Kemudian akan bertanya, betulkah ucapan Nuh bahwa dia sudah menyampaikan risalahnya kepada kalian? Maka umat Nuh mengatakan, dusta Nuh itu. Nuh tidak pernah menyampaikan risalahnya kepada kami.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Nuh, umatmu mendustakan diri, bahwa engkau tidak pernah menyampaikan risalahku kepada mereka. Adakah saksi yang menjadi bukti Anda menyampaikan risalahku kepada umatmu? Maka Nuh alaihi salatu wassalam, tentu ya Rabb. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam meminta kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi tentang kondisi Nuh yang sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau mau menjadi saksi bagi Nuh, padahal jarakmu dengan Nuh itu sangat berbeda dan jauh. Apakah engkau menyaksikan apa yang dilakukan Nuh kepada umatnya, bahwa dia sudah menyampaikan risalahku kepada mereka? Maka Rasul mengatakan, ya, aku bersaksi Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah mengatakan, bagaimana engkau tahu? Bukankah jarakmu berbeda dengan Nuh alaihi salam? Maka Rasul mengatakan, ya, walaupun jarakku jauh, tetapi yang mengatakan dia sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya itu bukan diriku, tapi dirimu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tentang Nuh menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka Allah mengatakan, shadaqta, kau benar. Artinya para nabi saja ditanya, apalagi umatnya. Tetapi dalam proses hisab pada hari kiamat itu, ya, ada yang disebut dengan hisaban yasir, hisabnya mudah. Ada yang disebut dengan hisaban asira, hisabnya sulit. Ada juga bigairi hisab, orang itu tanpa ada hisab. Seperti 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, itu direct saja masuk surga. Tetapi orang-orang yang hisabnya mudah itu, maksudnya apa hisabnya mudah itu? Maksudnya orang-orang yang dihisab mudah itu adalah orang-orang yang ketika sudah bertobat di dunia, dia sudah bertobat di dunia, tetapi akan ditanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya akan dibacakan saja, dan dia tidak akan mengelak. Dan dia hanya mengatakan, ya, 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 gitu saja. Bukankah kau sudah berzina? Ya. Bukankah kau sudah minum khamr? Ya. Bukankah engkau sudah melakukan riba? Ya. Ya. Dia hanya untuk i'tiraf saja, pengakuan saja. Hanya untuk pengakuan saja. Dan ketika dia membaca catatannya, ketika dia melewati catatan buruknya, maka akan menghitam wajahnya. Dan apabila melewati catatan kebaikannya, maka akan memutih wajahnya. Lah ketika lewat kepada catatan yang buruk yang ia baca, yang ia sudah tobat di dunia, maka ketika menghitam wajahnya, maka akan ditutupi oleh Allah sehingga orang-orang tidak tahu. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang hisabnya mudah. Tetapi yang hisabnya sulit itu apabila ada munaqasyah. Jadi orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengelak bahwa dia tidak pernah melakukannya. Bukankah saudara berzina? Oh tidak, aku tidak pernah berzina. Maka datangkan saksi. Dan semua akan jadi saksi. Termasuk tangan kita akan jadi saksi. Kemudian kulit kita akan menjadi saksi. Bahkan langit dan bumi akan menjadi saksi. Dan begitu seterusnya. Sehingga kalau terjadi munaqasyah, perdebatan antara dia dengan Allah, maka ini berarti hisabnya sulit. Makanya Rasul mengatakan, man nukisha halak, barang siapa yang didebat oleh Allah Azza wa Jalla, berarti dia akan celaka. Ya. Maka itu hisabnya sulit tuh. Tapi kalau hisabnya mudah, tidak ada perdebatan. Dia hanya i'tiraf, mengakui dosanya saja. Artinya tetap akan dihisab dosa-dosa yang telah kita bertobat di dunia, tetapi hanya sekedar i'tiraf dzunub saja, pengakuan dosa saja. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya, juga untuk jawab pertanyaan dari hamba Allah tadi di Batam Kota. Kita lanjutkan lagi dari Batam, kita menuju Kalimantan. Ustaz, ada Ibu Dewi di Kalimantan. Pertanyaan Ibu Dewi, Ustaz, lebih utama yang mana Ustaz? Menghabiskan sisa makanan anak di piring, atau dibiarkan saja dan dibuang saja karena diri kita pun sudah kenyang? Apakah benar ada hadis yang berbunyi berhenti makan sebelum kenyang Ustaz? Di sisi lain, kadang-kadang perut itu sakit kalau memaksa agar menghabiskan sisa makanan itu daripada mubazir. Mohon.
Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ini pertanyaan dari Kalimantan, seorang ibu bertanya, ketika memberi makan anaknya, kemudian tidak habis. Apakah dia harus menghabiskan sementara dia sudah kenyang, atau harus membuangnya? Iya. Sebenarnya dalam Islam itu agama yang sempurna ya. Dari semua sisi. Tidak ada agama yang lebih sempurna di luar daripada Islam. Dan Allah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian Islam. Jadi karena kesempurnaan Islam ini mencakup bukan hanya sekedar persoalan akidah, bukan hanya sekedar persoalan ibadah. Bahkan kepada persoalan muamalah pun, soal makan, minum, sampai buang hajat dalam Islam itu semua diatur. Dalam persoalan makan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Sebagian ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud wala tusrifu, jangan berlebihan di sini dalam makan dan minum. Sebagian mereka mengatakan maksudnya jangan berlebihan di sini artinya jangan memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang haram, baik zatnya atau dibeli dari uang yang haram. Itu makna israf di sini. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa makna israf itu artinya seseorang memakan atau meminum di luar daripada hajatnya, sehingga kemudian membuangnya. Sebenarnya dia cukup dengan satu piring, kemudian dia mengambil porsi 2 piring. Hajatnya itu cuma 1 piring. Tapi dia makan 2 porsi sehingga tidak habis kemudian dibuang. Itu disebut israf. Ya. Dan israf yang seperti ini dimasukkan dalam ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubadzirkan, ya, menyia-nyiakan nikmat Allah Azza wa Jalla itu termasuk teman-teman daripada syaitan. Makanya kenapa keberkahan makan itu terkadang ada pada nasi yang tersisa di tangan atau mungkin nasi yang tersisa di piring. Kata Nabi SAW, ya, ketika ada nasi yang jatuh, kata Rasul, makanan yang jatuh, kata Rasul, ambil makan, karena kalian tidak tahu keberkahan itu ada di mana. Maksudnya keberkahan makan itu ada di mana gitu. Apakah ada yang di dalam piring itu, ataukah ada yang jatuh, atau yang nempel di tangan, atau yang sisa-sisanya. Kita tidak tahu berkah makan itu ada di sebelah mana. Makanya disuruh dihabiskan. Karena ada kebiasaan buruk masyarakat apabila makan di restoran gitu ya, ataupun makan di warung, terkadang tidak dihabiskan. Terkadang ada sedikit sisa disisakan. Entah maksudnya apa. Kok disisakan itu? Saya tidak paham juga. Apa supaya orang tidak menganggap dia itu rakus, congok, atau bahasanya apa gitu, sehingga disisakan sedikit gitu ya. Maka dia tidak boleh dalam Islam. Harus dihabiskan. Ya. Termasuk juga memberi makan kepada anak. Memberi makan kepada anak. Berilah makanan kepada anak itu sesuai dengan porsi anak itu. Kalau memang anak itu hanya butuh, kebiasaannya cuma 5-6 suap saja, jangan pula kemudian dibuatkan seperti porsi orang dewasa gitu ya. Kan Anda tahu sebagai ibunya, Anda sudah tahu kebiasaan anak ini suka makan, kebiasaan anak ini tidak suka makan, kebiasaan anak ini kalau dikasih makan segini lebih. Kan setiap hari Anda sudah bisa itu, karena orang yang memegang sesuatu pasti akan tahu sesuatu itu. Maka sebaiknya dibatasi untuk supaya jangan israf dan jangan jatuh kepada tabdir. Ya. Ya, tapi kalau memang Anda bisa menghabiskan sisa yang tidak banyak dari sisa makan Anda, habiskan saja, tidak ada masalah. Habiskan. Kalau Anda sudah kenyang gitu ya, maka kembali
Nanti kalau memberikan sesuatu makanan kepada anak, maka jangan terlalu banyak sehingga tidak menjadi mubadir. Dan ajarkan kepada anak itu agar dihabiskan. Ya, agar dihabiskan. Kecuali anak itu masih bayi yang tidak paham gitu ya, kita kan takar sendiri berapa kemampuan anak itu. Tapi yang jelas bahwa jangan berlebihan. Dan jangan suka membuang makanan. Karena bagaimanapun ada saudara-saudara kita yang mereka setiap hari berpuasa karena kelaparan. Mereka tidak punya yang mereka makan, sementara Anda di sisi lain justru membuang-buang makanan. Maka ini bisa jatuh kepada kufur nikmat. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya untuk soalan Ibu Dewi di Kalimantan. Dari Kalimantan kita ke Jakarta Selatan, ada Bapak Abu Fauzan di sana. Ustaz, pertanyaannya, Ustaz, kita tentu mencintai Allah dan memiliki kecintaan kepada Allah. Pertanyaannya, manakah yang lebih utama setelah mencintai Allah itu, Ustaz? Apakah mencintai Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan ahlul bait Rasulullah dulu, baru mencintai orang tua? Atau mencintai orang tua dulu, barulah kita mencintai Rasulullah, ahlul bait dari Rasulullah, dan juga sahabat Rasulullah? Iya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di sini ada pertanyaan dari Jakarta ya, tentang mana yang harus didahulukan, kecintaan kepada orang tua ataukah kecintaan kepada Rasul, para sahabat, dan ahlul bait. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah kecintaan kepada orang tua, sudah jelas cinta seorang anak kepada orang tua itu kan sifatnya jibiliyah. Jibiliyah itu artinya fitrah. Ya, secara fitrah memang anak itu tanpa harus diajari memang sudah melekat. Baik anak ini muslim, baik anak ini kafir, baik anak ini musyrik gitu ya. Namanya fitrah itu. Seorang anak pasti sayang sama orang tuanya. Nggak diajari pun dia akan sayang. Karena itu sifatnya jibiliyah, fitrah. Tetapi mencintai Rasul, mencintai para sahabat, mencintai ahlul bait ini bukan jibiliyah. Ini kecintaan soal agama. Soal keyakinan dalam beragama. Kita dituntut mencintai Rasul, mencintai para sahabat dan ahlul bait. Akan tetapi, mana yang harus dahulukan? Tentu di sini ada rincian ya. Kalau berkaitan dengan Rasul, maka tidak boleh siapapun mendahulukan siapapun. Baik orang tuanya, ibu bapaknya, anak-anaknya, paman-pamannya, orang-orang yang dicintainya, tidak boleh didahului kecintaan kepada mereka daripada kecintaan kepada Rasul. Tetap Rasul nomor utama. Rasul itu nomor satu. Makanya ada hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang, kata Rasul, sampai aku lebih kalian cintai dibandingkan orang tua kalian, dibandingkan pasangan kalian, dibandingkan anak kalian, bahkan manusia yang kalian cintai. Artinya mutlak tidak boleh mendahulukan kecintaan kepada Rasul daripada kecintaan kepada yang lainnya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih aku cintai daripada dirimu kecuali diriku sendiri. Kata Rasul, oh jangan Umar. Kau harus mengatakan, kau harus lebih mencintai diriku sampai kepada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai dirimu dari semua manusia, bahkan diriku sendiri. Rasul mengatakan, sekarang kau telah sempurna iman, wahai Umar. Tetapi kaitannya dengan sahabat dan juga ahlul bait. Ini yang jadi polemik para ulama. Apakah mencintai mereka para sahabat dan juga ahlul bait lebih dibandingkan diutamakan dibandingkan mencintai orang tua? Di sini kata para ulama tidak. Kecintaan kepada orang tua tetap harus nomor utama dibandingkan kecintaan kepada para sahabat dan ahlul bait. Ya, jadi khusus untuk kecintaan kepada sahabat dan ahlul bait ini dibedakan hukumnya dengan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang banyak nas-nas Al-Quran,
nas-nas hadis tentang keutamaan para sahabat, keutamaan ahlul bait, dorongan untuk mencintai mereka, bahkan yang tidak mencintai para sahabat dianggap munafik dan begitu seterusnya. Bahkan Nabi berwasiat agar mencintai setelah kitabullah, suruh kita menjaga ahlul bait. Ya betul, kita tidak sanksikan tentang fadilah-fadilah para sahabat dan juga ahli bait. Tetapi bukan berarti kemudian merubah kecintaan fitrah, kecintaan jibiliyah yang sudah melekat pada seorang anak kepada orang tuanya. Tetap bagaimanapun seorang anak harus tetap mendahulukan orang tuanya. Kecintaan kepada orang tua itu nomor satu. Ya. Setelah kecintaan kepada Allah, satu, kemudian kecintaan kepada Rasulullah, kemudian kecintaan kepada orang tua, kemudian baru mencintai yang lainnya. Ya tentu yang pertama para sahabat, ahlul bait Nabi SAW, dan kecintaan kepada mereka itu maksudnya dalam rangka mengambil kebaikan mereka, mengambil agama mereka. Ya, bukan hal-hal yang sifatnya bermaksiat, tentu kita akan menjauhi. Dari kebaikan saja yang kita ambil dari mereka. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz untuk pencerahannya, juga untuk tanggapan untuk pertanyaan dari Bapak Abu Fauzan di Jakarta Selatan. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin satu soalan terakhir Ustaz. Masih senada ya dengan pertanyaan dari Bapak Fauzan tadi di Jakarta Selatan. Ini ada orang tua kita Bapak Imron di Singapura. Ustaz ingin bertanya, apakah ada batasan dalam mencintai ahlul bait itu Ustaz? Karena dikhawatirkan ketika berlebihan mencintai ahlul bait itu malah condong kepada perbuatan syirik. Nah, mohon penjelasan. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Iya. Ada nggak batasan mencintai keluarga Rasul? Ya tentu ada batasannya. Ya. Bagaimanapun kita tidak boleh ghulu ataupun bersikap ekstrim, berlebihan di dalam mencintai keluarga Rasul, walaupun memang kita dituntut untuk mencintai mereka. Bahkan mencintai mereka itu adalah sebuah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dalam mencintai mereka itu ada pahala. Jangan sampai seorang ahli sunnah wal jamaah membenci keluarga Nabi, seperti yang dilakukan orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Nawasib. Sebagian mereka mengkafirkan para sahabat, sebagian mereka mengatakan sahabat fasik dan begitu seterusnya. Kita katakan bahwa kita sangat mencintai ahlul bait. Tetapi kecintaan kita kepada ahlul bait tidak seperti orang-orang Syiah di dalam mencintai ahli bait. Tetap kita ini ahli sunnah tengah-tengah. Kita bukan Khawarij ataupun Nawasib, kita juga bukan orang-orang Syiah, di mana orang-orang Khawarij dan Nawasib kebencian mereka kepada ahlul bait luar biasa, sampai mengkafirkan, bahkan sampai menganggap fasik. Tapi kecintaan Syiah kepada ahlul bait juga berlebihan, sampai di antara mereka keluar dari batasan-batasan yang diajarkan dalam Islam. Seperti apa contohnya? Seperti menganggap ismah para imam 12 yang mereka yakini bahwa imam-imam itu adalah semaksum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf imam-imam 12 menurut orang Syiah, dimulai daripada Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Zainul Abidin, sampai kepada Muhammad Hasan al-Ashqari yang digadang-gadangkan menurut orang Syiah adalah Imam Mahdi akhir zaman. Mereka menganggap bahwa imam-imam ini maksum, semaksum Nabi. Ucapan mereka itu wahyu. Ucapan mereka itu jadi syariat. Maka kita katakan tidak benar. Karena yang maksum itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Adapun selain mereka tidak maksum. Termasuk imam Syiah. A'immatus Syiah, imam-imam yang 12 Syiah tidak maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kepada Ali, Hasan dan Husain mereka tidak maksum. Ya. Kemudian juga sebagian orang Syiah menganggap bahwa imam-imam itu mereka mengetahui yang gaib. Maka mengetahui kapan mereka mati dan begitu seterusnya, ini kan melampau, ya, karena bagaimanapun alimul ghaib, ya, bahwa alam ghaib itu la ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali dia, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Para nabi saja tidak tahu yang gaib, malaikat saja tidak tahu yang gaib. Bagaimana kemudian ulama-ulama Syiah mengatakan mereka tahu yang gaib? Ya,
maka ini melampaui. Tidak boleh kemudian kita mengatakan seperti itu kepada ahli bait di luar daripada ketentuan yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, atau mereka menganggap bahwa wajib mengikuti imam mereka karena itu di atas kebenaran. Mereka menganggap bahwa kebenaran mutlak itu ada pada imam 12. Kita katakan tidak. Kebenaran mutlak itu hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Itulah kebenaran mutlak. Ya, adapun ucapan-ucapan imam-imam mereka bukan kebenaran mutlak. Ya, bisa benar, bisa salah. Sebagaimana juga ulama madhab, ya, para ulama madhab pernah mengatakan idza sahhal hadis bahwa madhabi. Apabila hadis sahih maka itulah madhabku. Kembali kepada hadis yang sahih, bukan ucapan mereka. Oleh karena itulah maka tidak benar kalau seandainya imam-imam mereka itu memiliki kebenaran mutlak. Ataupun kemudian menganggap bahwa imam-imam mereka itu memiliki rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Intinya kita tetap mencintai mereka, dan bukti kecintaan kita kepada mereka jelas. Setiap kita sholat, dalam setiap tasyahud, kita selalu mengiringkan salawat kepada Rasul dengan salawat kepada keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kan? Kalimat ali Muhammad itu artinya keluarga Muhammad. Kita senantiasa berdoa kepada mereka dalam salawat Ibrahimiyah, di dalam sholat atau di luar sholat. Karena kita tahu bahwa mencintai ahlul bait itu bagian daripada ibadah, bagian daripada mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tetapi sekali lagi, walaupun demikian bahwa nasab itu bukan yang menentukan keselamatan di akhirat. Karena di akhirat itu akan terputus nasab. Yang akan dipertanggungjawabkan hanyalah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya tidak mungkin dikejar oleh nasabnya. Maka kita menghargai keluarga Rasul yang mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keluarga Nabi yang akhir-akhir ini banyak mengklaim sebagai habaib, tapi mereka adalah para dukun, umpamanya kan, dukun tetapi ngaku habaib, maka kita tidak menghormati mereka. Mustahil keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terjerumus kepada kesyirikan dan kita cinta kepada mereka. Tidak. Kita mencintai mereka juga pertama karena sesama keimanan. Ya, kalau mereka beriman, kita beriman, maka kita mencintai orang yang beriman. Kemudian ditambah-tambah mereka ada kedekatan dengan nasab Rasul. Jadi kita mencintai Ahlul Bait itu karena dua. Pertama karena keimanan, yang kedua karena qorobah. Ya, kita cinta mereka karena keimanan mereka. Tapi kalau mereka melakukan kesyirikan dengan masuk ke dunia perdukunan, macam mana kita akan mencintai mereka? Yang kedua, kita mencintai mereka karena ada qorobah, iman dan qorobah, kedekatan nasab kepada Nabi SAW, dan ini tidak bisa dipisahkan, iman dan qorobah ini. Sebab kalau hanya qorobah saja, kedekatan kepada Rasul tanpa iman, Abu Lahab juga keluarga Nabi. Tapi karena tidak beriman, kita tidak menghormati Abu Lahab. Makanya dua syarat inilah yang kita mencintai ahli bait. Iman dan kedekatan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.